Kami juga mendengar begitu ya banyak keluhan dari sektor UMKM yang mana mengatakan bahwa di tahun politik ini justru banyak barang-barang impor yang digunakan sebagai pesta demokrasi di negeri ini. Apakah Anda juga melihat di lapangan banyak penggunaan produk-produk impor justru tidak menggunakan produk-produk UMKM di dalam negeri? Silakan Bu Hermawati. Ya, betul, Mas. Saya langsung jawab betul, karena memang, dari beberapa salah satu capres itu mereka juga menggunakan untuk, kaosnya itu atau seragamnya itu kan kebanyakan import ya, Mas. Tapi juga karena kondisi di harga import itu kan lebih murah, jadi mereka sebenarnya kayaknya sih udah pesen jauh hari gitu loh, sudah pesen jauh hari. Jadi, mereka kayaknya memang sudah tahu gitu loh, sudah momentum itu ada, jadi mereka sudah memesan, terlebih dahulu dibandingkan dengan kalau mereka pesan ke UMKM atau ke domestik, mereka kan butuh proses. Memang kelemahan di UMKM adalah proses yang tidak bisa cepat kan gitu. Jadi itu salah satu kendala. Yang kedua gitu, fenomena ini juga, karena sekarang itu kan banyak sekali kampanye melalui media sosial toh Mas. Jadi nggak banyak orang, ya udah kalau kita nggak bisa nyetak kaos karena uang kita juga dibatasin gitu kan. Nah, dari beberapa teman-teman caleg ya, mereka menggunakan media sosial gitu loh. Menggunakan beberapa akun untuk, melakukan kampanye. Terus menggunakan kayak ajakan yang menarik untuk semua orang itu, bisa mengerti visi misinya mereka. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Jadi memang kalau, Mas bisa melihat, mendengar bahwa itu barang import memang iya. Saya juga tahu dari beberapa caleg yang memang mengakui itu, mereka menggunakan barang import karena harganya lebih murah gitu. Harganya jauh lebih murah sekali, misalnya kaos itu, untuk kualitas yang bagus saja 10.000 dia masih bisa dapat untuk dibagi-bagi ya gitu. Tapi untuk kayak polo, jenis-jenis polo ya masih, Baik. di atas tapi lebih murah dari Indonesia gitu. Oke, langsung dijawab betul begitu ya Bu ya, karena Anda langsung tahu di lapangan seperti itu Semangat memang saya, keadaan dan karena juga itu memang kondisinya. kenyataan seperti itu. Oke, baik. Iya. Saya akan tanyakan juga dan kiranya boleh juga ditanggapi oleh Pak Abdul Rifai. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah di Makassar sana juga banyak penggunaan impor untuk alat peraga kampanye? Silakan Pak Abdul. Ya baik Mas, jadi ada beberapa teman juga caleg itu minta tolong ke saya, ada nggak barang yang murah-murah meskipun itu impor. Kalau seperti itu Mas, kalau di daerah sini tentunya menginginkan harga yang paling murah, sedangkan kalau kita di Indonesia kan agak-agak naik, apalagi kalau di Makassar ini ongkos kirimnya juga kan dari Pulau Jawa agak meningkat Mas. Jadi itu, tentu yang di sini yang murah meriah lah yang dicari. Kalaupun tidak ada alat peraga yang nampak ya sosial media yang paling efektif menurut teman-teman politisi ataupun caleg, seperti itu Mas. Kemudian kendala juga kami ini adalah ketersediaan bahan. Dengan singkatnya pemilu ini Mas, kadang kalau kita kehabisan stok atau bahan di, Indonesia Tengah atau Timur ini kadang butuh waktu seminggu lebih untuk, dari Jawa ke Makassar atau Sulawesi, seperti itu Baik. Mas. Jadi, bagi saya pemilu yang singkat ini agak-agak inilah, agak-agak sepi ataupun tidak begitu meningkat omset kita karena masalah waktu Oke. estimasinya Mas, seperti itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Hermawati. Bu Hermawati, tadi Mas Abdul begitu ya menjelaskan bahwa berharapnya sih berjalan kampanye ini ataupun pesta demokrasi ini agar 2 putaran. Karena memang nantinya bisa memaksimalkan cuan di Ya. sana. Kalau Anda melihatnya apakah 1 putaran ataupun 2 putaran ini cukup berpengaruh bagi cuan di UMKM, Bu Hermawati? Ya, saya berharap sih dengan 2 putaran akan berpengaruh kepada, UMKM mendapatkan cuan ya. Tapi, lagi-lagi juga dari, calon, presiden, calon capres maupun, legislatif ini bagaimana mereka punya empati kepada UMKM. Mereka benar-benar, ekonomi kerakyatannya bisa benar-benar dilaksanakan gitu. Nah, itu yang paling penting itu. Dan saya pikir juga harus, pemilu ini kan juga harus berlaku fair ya. Saya berharap juga, fair-nya itu juga di pesta demokrasinya, tapi juga empatinya kepada pelaku UMKM. Karena memang itu hanya kayaknya sekedar slogan sih,
UMKM tuh sampai sekarang masih hanya dijadikan sebagai objek kan, belum sebagai subjek gitu. Selalu hanya ada program, tapi untuk penyerapan ke bawah itu tidak terserap banyak bagi UMKM. Nah, itu yang mungkin harus menjadi prioritas visi misi cawapres atau yang nanti kan debat cawapres ya, tapi kan ini visi misi capres cawapres itu harus ekonomi kerakyatan benar-benar berpihak kepada Baik. UMKM. Kalau saya, menurut saya itu sih. Oke, baik. Tentunya 2 putaran, kalau misalnya masuk 2 putaran begitu ya, ini diharapkan bisa berbagi cuan begitu pada sektor UMKM dalam negeri.